Welcome to Pen Story. Penners, menilai seseorang itu nggak bisa hanya dengan melihat penampilannya aja. Bisa jadi penilaian kamu terhadap seseorang berbanding terbalik dengan kebenaran dan kemampuan dari orang tersebut. Berikut adalah video tentang kesalahan dalam menilai seseorang yang udah Pen Story rangkum hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut! Jago basket. NBA suka melakukan eksibisi dan mengundang beberapa legenda masa lalu. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan seorang pria kurus dengan topi bola dan kacamata hitam untuk memberikan slam dunk dari zaman ke zaman, tetapi itulah yang terjadi. Mantan bintang NBA Gary Payton bahkan nggak pernah berpikir dia bisa melompat, namun ternyata apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Hey, get a guy. Yeah, he can't get up. They doing dunking? He ain't gonna do it. For real? Pria bernama Jordan Mission Impossible Kilgannon adalah seorang yang terkenal dengan video dunk gilanya di YouTube. Dia melakukan 180 dunk, kincir angin, dan bahkan melompati kepala satu orang, lalu kepala dua orang, lalu kepala 4 orang. Wah, keren banget ya Penners aksi dari Kilgannon ini. And it gives me chills, a nice road to feel. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? Robek tas limiting. Jangan sekali-kali meremehkan dan menilai orang lain hanya dari penampilannya. Karena penampilan bisa aja menipu dan membuat kamu salah kaprah dan akhirnya malu sendiri kayak orang karyawan butik ternama berikut ini. Dia thinking me, then I'm a first time. When LV buyer, so I cut this in front of you, because you can see. You don't go to the customer. That will teach you. Understand? Your staff, they Awalnya, pria bernama Zainal ini meminta kepada si karyawan untuk menuliskan namanya di tas yang akan dibeli. Tapi dengan kata-kata yang kurang berkenan, karyawan tersebut menolak dengan alasan takut merusak bodi tas tersebut. Karena merasa disepelekan dan gak dilayanin dengan baik, Zainal menggunting tas Louis Vuitton di depan mata karyawan yang gak sopan ini. Untuk membuktikan bahwa harga diri mereka jauh lebih mahal dibanding tas tersebut. Dia thinking me, then I'm a first time. When LV buyer, so I cut this in front of you, because you can see. You don't go to the customer. That will teach you. Saat petani beli mobil. Menganggap remeh orang lain hanya dari penampilan dan pekerjaan juga terjadi di salah satu showroom mobil di India. Pria ini mendapat perlakuan yang gak menyenangkan dari beberapa sales saat memasuki showroom tersebut. Sang sales mengatakan bahwa mobil yang diinginkan petani ini sangat mahal untuknya. Sales bahkan terang-terangan meragukan si petani tentang uang yang ia miliki. Harga mobil ini adalah 10 lak atau sekitar 230 juta rupiah. Jangankan 10 lak, 10 rupiah aja mungkin si petani ini nggak punya, kata sang sales. Si petani yang sakit hati pergi dari showroom tersebut dan kembali lagi dengan membawa uang tunai seharga mobil tersebut dan menuntut kepada pihak showroom untuk mengirimkan mobilnya hari ini. Kalau enggak, si petani akan menuntut showroom tersebut dengan kasus penghinaan. Parahnya, pihak showroom baru bisa mengirim unit paling cepat 3 hari kerja. Namun akhirnya kasus ini berlanjut dengan perjanjian damai dari dua belah pihak. Mahakarya. Kisah
inspiratif ini udah lama viral di dunia maya. Kisah tentang para juri sebuah ajang pencarian bakat yang telah salah dalam menilai salah satu peserta audisi dan berakhir dengan kejutan yang sangat luar biasa. Es gibt noch was. Schöne Doppelpause. Monsieur Greff. Corinne Sutter, pelukis dengan teknik unik asal Swiss ini mendapat 4 no dari juri karena aksinya dianggap terlalu lama, menghina lukisan wajah juri, dan cenderung membosankan serta nggak jelas hasilnya kayak gimana. Walaupun dapat 4 no, Corinne tetap menyelesaikan lukisannya dan hasilnya membuat keempat juri dan seluruh penonton terlihat sangat kagum sekaligus merasa bersalah. Untungnya, Corinne dapat kesempatan kedua dan bisa lanjut ke babak selanjutnya. Penghibur jalanan. Penners, memang pada umumnya bandara merupakan tempat orang yang akan menaiki pesawat. Biasanya suasana bandara sangat ramai oleh orang berlalu lalang dengan segala kegiatannya. Namun, aksi dari seorang kakek yang menggunakan baju compang-camping ini sontak membuat seisi bandara kaget dan kagum padanya. Seperti apa sih penampilannya? Ini dia. Kakek ini sangat memukau semua orang ketika dia memainkan piano. Nada piano yang ia mainkan sangat merdu dan syahdu. Dan ternyata kakek ini hanya berpura-pura menggunakan pakaian compang-camping. Keren banget kan Penners penampilan kakeknya? Menilai tampilan. I Can See Your Voice adalah acara TV yang disiarkan salah satu televisi swasta di Indonesia yang diadaptasi dari acara TV berjudul sama dari stasiun televisi swasta di Korea Selatan, di mana para juri akan menilai orang yang diundang secara acak dan meminta menebak mana yang bisa menyanyi atau tidak. 살아도 사는 게 아니래 너 없는 삶에 잠 없는
너무 같아서 사랑해도 말 못했던 나내 색조차 알 수 없던 나. Nggak ada yang nyangka kalau pria Afrika ini bisa fasih banget nyanyi lagu Korea. Bintang tamu dan artis yang jadi juri sampai heran gitu dong, Penners. 남김없이 태워도 돼 후련할 때까지 살다가 진짜 대박이다. Oke deh, udah bisa diambil sisi positifnya kan? Jadi, penilaian kamu terhadap seseorang memang faktor sudut pandang. Kalau kamu keliru menilai seseorang, mungkin karena kamu terburu-buru dalam menilainya. Video kali ini sampai di sini aja. Jangan lupa nonton juga video pen story yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!